Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardiansyah Hadi Nugroho dari Universitas Gunadharma, kelas 2 KB01. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi Fedora Linux. Yang pertama, kita mulai dari tampilan Fedora Linux yang versi 17-nya kurang lebih seperti ini. Lalu Fedora Linux adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan YUM yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas, pemrogram, serta disponsori oleh Red Hat. Nama Fedora berasal dari karakter Fedora yang digunakan pada logo Red Hat. Fedora ini dikenal di dunia Linux sebagai sebuah distro yang menjadi pioneer dalam penggunaan teknologi terkini dan merupakan distro yang digunakan oleh Linus Torvalds. Untuk sejarah Fedora Linux itu dimulai pada akhir tahun 2003 ketika Red Hat mulai dihentikan. Red Hat Enterprise Linux atau yang disingkat RHEL itu menjadi satu-satunya distro resmi yang dikeluarkan oleh Red Hat. Sedangkan Fedora menjadi distronya masyarakat. Bagi Red Hat, Fedora ini merupakan ajang sebuah percobaan untuk menghasilkan distro Red Hat Enterprise Linux yang jauh lebih stabil dan rilis ini dikembangkan langsung oleh versi Fedora. Untuk fitur Fedora, jadi yang pertama ini Fedora Project mendistribusikan langsung Fedoranya dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan cara Fedora DVD atau CD set. DVD atau CD ini memiliki semua paket yang diberikan langsung oleh Fedoranya. Yang kedua dengan cara Live CD yang berformat image atau gambar yang dapat membuat live CD atau booting dari flash disk dan pemilihan untuk menginstal di hard disk. Yang ketiga dengan cara minimal CD. Minimal CD ini digunakan untuk menginstal Fedora melalui HTTP, FTP, atau NFS. Lalu Fedora Project juga mendistribusikan hal lain yang beberapa variannya tertentu dari Fedora yang disebut dengan Fedora Spins. Fedora Spins ini diciptakan dari kumpulan software spesifik dan memiliki kombinasi dari software untuk kebutuhan tertentu dari penggunanya. Fedora Spins ini dikembangkan oleh kelompok tertentu dari Fedora Project. Ini juga mungkin dibuat live dengan menggunakan live CD yang menggunakan UNet booting. Lalu yang kedua ada fitur keamanan. Fitur keamanan dari Fedora ini sangat penting. Salah satu fiturnya yang terdapat pada Fedora adalah Security Engines. Fitur Linux yang mengimplementasikan kebijaksanaan keamanan Linux, termasuk pengawasan akses perintah melalui modul keamanan Linux pada Linux kernel. Lalu ada distro berbasis Fedora. Ini semua adalah yang pendistribusiannya menggunakan Fedora. Ada ASP Linux, Aurora Spark Linux, Berry Linux, BLAG Linux, dan GNU. Ada Edora, Ekati, Fox Linux, Linpus, Linux XP, Midora, Red Hat Enterprise Linux, Yellow Dog Linux, dan juga Vista. Lalu ini ada beberapa versi dari Fedora Linux dari tahun ke tahun. Bisa kalian lihat pada tabelnya. Kurang lebih ada 20 versi dari Fedora Linux yang telah dikeluarkan. Lalu ada perkembangan Fedora Linux. Perkembangan ini dimulai dari Fedora Core 4 yang dirilis pada tanggal 13 Juni tahun 2005.
dengan rilis terbaru dari Fedora Project yang menawarkan banyak sekali perbaikan dan fitur baru dibanding versi pendahulunya. Fedora Core 4 ini memuat semua update software terbaru, termasuk GNOME 2.10 dan KDE 3.4 yang semakin cantik dan menunjang kinerjanya. Lalu dibalik dari Fedora Core 4 ini, berkembang lagi menjadi Fedora 11. Setelah tertunda beberapa waktu lamanya, akhirnya Fedora merilis versi 11-nya dengan fitur-fitur baru, di antara lain package kit, volume control, dan kernel mode setting atau yang disingkat KMS. Dari Fedora 11 ini beranjak menjadi Fedora 12. Untuk Fedora 12 sendiri menggunakan kernel Linux 2.6.31, sedangkan untuk lingkungan desktopnya Fedora 12 mengandung KDE 4.3. Yang ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya tentunya. Pengembangan yang dilakukan seperti pada umumnya distribusi lain berkisar pada manajemen tenaga, dukungan untuk webcamnya, dan juga kode audio atau video yang jauh lebih baik. Lalu setelah Fedora 12 rilis setelah 6 bulan masa pengembangannya pada tahun 2005, pada tanggal 25 Mei 2010 lalu Fedora Project akhirnya merilis Fedora 13 ini yang memiliki kode nama Godard. Rilis terbaru distro ini tidak hanya menyertakan update paket, jadi fitur barunya dan tampilan desktop yang telah diperbarui ini menyertakan berbagai perbaikan teknis. Lalu yang terakhir ada Fedora 14. Fedora 14 ini diberikan nama Loggly yang dirilis pada tanggal 2 September tahun 2011. Fedora Linux ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, distro yang mapan, aman, dan juga padat fiturnya. Lalu yang kedua, digunakan sangat luas dan populer pastinya. Lalu yang ketiga, dukungan yang baik, inovatif, desktop yang bagus, dan tool konfigurasinya. Lalu yang keempat, tingkat security-nya ini sudah dikategorikan baik, yaitu adanya paket SE Linux atau Security Enhanced Linux. Lalu yang kelima, sebuah fitur yang menarik yang dimasukkannya pakai Sense secara default ke Fedora Core. Dan Sense ini memungkinkan beberapa virtual komputer untuk berjalan pada sebuah sistem fisik yang tunggal. Nah, dibalik dari kelebihan Fedora Linux ini juga memiliki kekurangan. Antara lain, yang pertama jadi Fedora Linux ini masih tidak stabil Debian-nya dibandingkan Slackware untuk masalah server. Lalu yang kedua, tidak semudah dan semutakhir SUSE atau Mandrake untuk penggunaan desktopnya. Jadi Fedora Linux ini agak sedikit sulit. Lalu yang tiga, Fedora ini adalah distribusi untuk keperluan umum, bukan untuk keperluan pribadi. Yang keempat, multimedia yang masih kurang secara defaultnya, yang masih belum bisa memutar format Windows Media, MP3 atau DVD. Ya, cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.